Halo semua, apa kabar? Pernah nggak sih kalian nonton pertunjukan tari, terus dibikin takjub dan mikir gimana caranya ya semua gerakan itu bisa sekeren dan sepadu itu? Nah, hari ini kita bakal ngulik bareng-bareng rahasia di baliknya. Kita akan bedah cetak biru yang jadi fondasi setiap lompatan, putaran, dan ekspresi dalam tarian. Jadi, apa sih sebetulnya seni tari itu? Apa cuma sekedar goyangin badan ikutin musik? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sebuah bahasa yang bisa dimengerti semua orang tanpa perlu ngomong sepatah kata pun? Nah, ini dia kuncinya. Gerakan yang kelihatannya spontan dan bebas itu ternyata punya resep rahasianya sendiri. Setiap tarian, mau itu tarian tradisional yang sakral atau tarian modern yang super energik, semuanya dibangun di atas sebuah struktur. Oke, jadi kita bakal ngobrolin 5 hal penting ini. Kita mulai dari yang paling dasar, pondasi gerakannya, terus kita lanjut ke jiwa seorang penari, setelah itu kita lihat elemen-elemen pendukungnya, pahami pola langkah yang penuh makna, dan terakhir kita bahas soal musiknya. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, kita mulai bedah dari bagian paling fundamental. Anggap aja ini semacam fisikanya seni tari. Ada 3 kekuatan tak kasat mata yang harus dikuasai setiap penari. Ruang, waktu, dan tenaga. 3 hal ini adalah nafas dari setiap gerakan. Pertama ada ruang, ini adalah kanvas tempat penari melukis gerakannya. Coba bayangin, ada ruang pribadi, itu kayak gelembung tak terlihat di sekitar badan penari. Terus ada juga ruang umum, yaitu seluruh area panggung yang dijelajahi, dari ujung ke ujung. Selanjutnya, waktu. Di dunia tari, waktu itu bukan cuma soal durasi lagu, tapi lebih ke ritme dan tempo. Gerakannya cepat dan menghentak, atau malah lambat dan mengalir lembut? Nah, permainan cepat lambat inilah yang kita sebut tempo. Dan yang terakhir, tenaga. Ini nih yang ngasih rasa ke setiap gerakan. Beda kan antara hentakan kaki yang kuat sama sapuan tangan yang lembut? Nah, itulah permainan tenaga. Penggunaan tenaga ini yang bikin sebuah gerakan bisa kelihatan kuat, ringan, patah-patah, atau mengalir. Nah, di sini jadi makin jelas kan bedanya? Ruang pribadi itu area intim di sekitar penari saat dia bergerak di tempat. Sementara, ruang umum itu adalah seluruh panggung yang dia pakai buat berpindah posisi, menciptakan sebuah perjalanan visual buat kita yang nonton. Oke, kalau tadi kita udah bahas fisikanya, sekarang kita masuk ke jantungnya, ke ruh dari tarian itu sendiri. Dalam tradisi tari di Indonesia, ada 3 elemen yang sering disebut sebagai jiwanya seorang penari. Ini dia 3 serangkai yang nggak bisa dipisahkan. Wiraga, wirama, dan wirasa. Gampangnya gini, wiraga itu soal fisik, gimana penari menguasai teknik gerak dengan sempurna. Wirama itu soal irama, gimana gerakannya bisa nyatu sama musik. Dan yang paling penting, wirasa, yaitu soal rasa, gimana penari bisa menyampaikan emosi lewat gerakannya. 3-tiganya harus ada. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, menari itu bukan cuma soal gerak badan yang ritmis, tapi tentang gimana cara kita ngomong pakai tubuh, gimana kita bikin emosi dan cerita jadi kelihatan nyata di depan mata. Sebuah pertunjukan tari itu nggak cuma soal penarinya aja loh. Ada banyak elemen pendukung yang bikin panggung jadi hidup. Sekarang, kita bahas elemen-elemen yang menciptakan keajaiban di atas panggung. Ini dia nih, alat-alat sulapnya seorang penari. Ada tata rias, busana, dan properti. Ketiga hal ini yang membantu mengubah penari menjadi sebuah karakter dan menghidupkan dunia dalam cerita tariannya. Jadi, jangan pernah anggap remeh tata rias dan busana ya. Keduanya ini adalah pencerita bisu. Riasan bisa menegaskan karakter. Misalnya warna merah buat karakter yang pemarah. Kostum juga gitu, bisa langsung ngasih tahu kita ini tarian dari daerah mana atau dari zaman apa. Properti juga bukan cuma hiasan loh, properti itu jadi bagian dari ceritanya. Coba deh bayangin, tari payung tanpa payung, atau tari piring tanpa piringnya. Aneh kan? Karena di tarian itu, propertinya bukan sekedar benda, tapi ikut menari dan punya makna sendiri. Oke, sekarang kita bakal ngintip cetak biru tak terlihat lainnya, yaitu gimana cara penari bergerak dan menata posisi di atas panggung. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pola lantai. Pola lantai itu gampangnya kayak denah atau formasi yang udah diatur buat para penari. Tujuannya apa? Supaya pergerakan mereka di panggung itu kelihatan rapi, indah, dan nggak kacau. Jadi nggak ada tuh yang namanya senggolan atau tabrakan. Dan percaya nggak, semua pola yang kelihatan rumit itu dasarnya cuma dari 2 jenis garis ini, lurus dan lengkung. Garis lurus kayak di tari saman itu ngasih kesan kuat, tegas, dan kompak. Sebaliknya, garis lengkung, kayak lingkaran di tari kecak, itu ngasih kesan lembut dan komunal.
Nah, ini beberapa contoh pola yang sering banget dipakai. Ada diagonal, melingkar, zigzag, vertikal, sampai horizontal. Setiap pola ini bakal menciptakan dinamika dan komposisi visual yang beda-beda di atas panggung. Keren ya? Jadi, kenapa sih pola lantai ini penting banget? Simpelnya, ini soal fungsi dan estetika. Secara fungsi, ya biar penari nggak tabrakan dan panggung kelihatan rapi. Secara estetika, ini bikin komposisi tarian jadi jauh lebih menarik dan enak dilihat. Akhirnya, kita sampai di pasangan sejatinya tarian, musik. Musik itu ibarat detak jantung dari sebuah tarian. Dia yang ngasih ritme, yang bangun suasana, dan yang memperkuat cerita yang mau disampaikan. Sumber musiknya pun bisa macam-macam. Ada yang namanya iringan internal, di mana suaranya datang dari penari itu sendiri. Contohnya tepuk tangan, siulan, atau hentakan kaki. Terus ada juga iringan eksternal yang datang dari luar, misalnya dari alat musik kayak gamelan atau dari musik rekaman. Pada dasarnya, musik itu punya dua tugas utama. Pertama, sebagai pengiring. Dia yang jadi patokan tempo dan ritme buat para penari. Kedua, sebagai ilustrasi. Dia yang melukis suasana, bikin kita ikut merasakan emosi dari tarian itu. Entah itu sedih, senang, atau tegang. Jadi, setelah kita bongkar semua rahasianya, pertanyaan buat kalian, lain kali nonton pertunjukan tari, cetak biru apa nih yang bakal kalian perhatikan? Mungkin perpaduan ruang, waktu, dan tenaganya? Atau kesatuan wiraga, wirama, dan wirasanya? Atau jangan-jangan pola lantainya yang rumit? Seni tari itu kaya banget, dan sekarang kalian udah punya kuncinya. Selamat menjelajah!